Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Oke teman-teman, semoga kabar kalian sehat-sehat ya. Nah, kembali lagi saya buat video tutorial ya. Di depan teman-teman sudah teman-teman lihat ya. Di sini ada baterai, dan di sini ada wattmeter, dan di sini ada bangku. Ya, sebenarnya tujuan bangkunya ada di sini untuk menutupi cahaya aja teman-teman ya, biar nggak silau. Oke. Nah, jadi saya lagi menghabiskan baterai ini. Saya lagi mencoba menghabiskan kapasitas baterai ini untuk tutorial selanjutnya, ya. Nah, teman-teman, di dalam ini saya sedang menyalakan lampu ukuran 95 watt. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini dia, wattnya sekitar 93 watt. Dan arus yang dilalui adalah 7,5 ampere. Ya. Nah, dari sini teman-teman, saya mau buat tutorial, saya mau ngasih tahu ke teman-teman, ya. Terutama bagi teman-teman yang suka sekali ngoprek-ngoprek kelistrikan, ya, baik itu di lampu, klakson dan lain-lain di motor atau di mobil teman-teman, ya. Itu adalah berhubungan dengan kabel, ya, dengan ukuran kabel. Nah, pasti teman-teman nggak asing lagi ya dengan kabel-kabel seperti ini. Ini ada kabel AWG, ya, AWG silikon nih, ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 3 jenis ukuran kabel teman-teman ya. Ini adalah kabel AWG, kalau nggak salah sekitar AWG 8 atau AWG 10 ya. Ini bawaan dari wattmeter. Nanti teman-teman bisa koreksi aja ya, berapa sih ukuran bawaan dari wattmeter ini. Dan di sini saya menggunakan AWG yang saya beli ya untuk sambungan ini, karena ini pendek sekali. Ini menggunakan AWG 14 teman-teman ya. Untuk positif dan negatifnya ini menggunakan AWG 14 ya. Dan di sini adalah menggunakan kabel bintik ya, kabel bintik. Duh, kenapa lampunya mati? Oke, nggak apa-apa. Ini menggunakan kabel bintik ukuran 1,25 mm teman-teman ya, untuk positif dan negatifnya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, atau mungkin ada juga yang pernah merasakan, wah kok kabelnya panas ya, atau bahkan sampai-sampai, wah kok kabelnya meleleh ya, meleleh. Saya juga belum pernah sih kejadian sampai buat kabel meleleh, kecuali kalau kabel itu korslet ya. Misalkan kabel positifnya menyentuh rangka, nah itu bisa meleleh tuh, karena arus yang dilalui besar sekali, mungkin lebih dari ini ya. Tapi semeleleh-melelehnya ini nggak pernah sampai putus ya. Saya pernah menggunakan ini karena memang ini kabel andalan saya ya, kabel bintik 1,25 mm. Dan ini juga kabel yang saya gunakan untuk pembuatan kabel set full wave yang biasa saya jual. Jadi kalau teman-teman tanya ini pakai kabel apa ya, yang sudah membeli kabel full wave saya, ya ini ukuran 1,25 mm. Dan saya bilang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya sudah tahu berapa sih output yang bisa dihasilkan kiprok motor Suzuki Satria, Suzuki Shogun 125 atau Suzuki Smash ya. Kisaran sekitar 80 sampai 100 watt, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman lihat di sini, ini dilalui arus sebesar 7,5 ampere dengan watt 93-94 watt ya. Jadi bisa dikatakan ini bagus, mantap. Nah, jadi semakin besar ukuran kabel, maka dia akan semakin kuat ya, akan semakin tahan dia terhadap besaran arus yang dilalui ya. Otomatis ini lebih besar ukurannya, dia akan lebih besar kemampuannya untuk melewati arus, dan dia akan semakin toleran lagi dengan arus yang besar ya. Toleran ini dalam hal panas ya. Jadi ini akan lebih dingin terasa dibandingkan ini ya, akan lebih dingin ini dibandingkan ini, dan ini akan lebih dingin dibandingkan yang ini. Oke. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Biar teman-teman tahu, saya menggunakan ini ya, alat ukur, menggunakan termogan, dan teman-teman bisa lihat ya, bisa teman-teman lihat nanti dari pengukuran ini. Seperti ini teman-teman, saya ukur dari ukuran kabel yang lebih besar dulu ya, di kabel negatif dan positifnya. Teman-teman bisa perhatikan sedikit, nah teman-teman bisa perhatikan ya. Maaf agak goyang-goyang nanti hasil videonya karena saya menggunakan tangan ya, tidak saya taruh di tripod. Ini teman-teman, saya akan coba mengukur mulai dari kabel positif. Kabel positif, bisa teman-teman lihat ya. Kabel positifnya sekitar 30 derajat Celcius teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ukur di kabel yang negatifnya teman-teman. Kabel negatifnya sekitar 31 ya, naik sedikit. Di sini sekitar ya sama lah ya, 31, 30, 31. Memang agak lebih panas yang
kabel negatif. Oke, kita naik ke kabel yang ukurannya lebih kecil, AWG 14. Bisa teman-teman lihat, ini di kabel positif 31, nggak beda jauh teman-teman ya. 31, 30 ya, sama lah seperti yang di bawah tadi. Dan ini ukuran yang sama juga, AWG 14 tapi di kabel negatif. Sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Otomatis ini lebih panas dibandingkan ini teman-teman ya. Ini lebih panas dibandingkan ini. Sekarang kita beranjak lagi teman-teman ke kabel yang lebih kecil. Teman-teman lihat nih ya. Saya arahin dia ke kabelnya. Sebentar. Oke, ini dari kabelnya ya. Teman-teman lihat. 47 teman-teman. 47 derajat Celcius. Dan di sini 31. Ya. Di kabel positifnya. Ya. 31. Jadi teman-teman bisa lihat dari video ini mana yang lebih panas ya, yaitu kabel negatif. Jadi perhatikan teman-teman, kabel negatif teman-teman ya di kendaraan. Jangan sampai menggunakan kabel yang jelek, abal-abal ya. Pakailah kabel yang bagus dengan ukuran tembaga yang lebih besar. Oke, kalau bisa sih pakai kabel AWG. Memang kabel AWG ini lebih mahal. Ya, karena dia pelindungnya silikon, dia lebih tahan panas. Ya, lebih tahan panas. Kalau ini nggak terlalu, ya kurang bisa dibilang lebih bagus ini daripada ini. Tapi ini sudah cukup teman-teman. Dia masih di bawah 50 derajat Celcius. Tapi tidak sampai membuat kabel ini meleleh. Begitu teman-teman. Ya, jadi kabel ini kuat ya, sampai 90 watt pun masih aman ya. Masih aman, suhunya masih di bawah 50 derajat. Lebih aman lagi kalau menggunakan AWG 14 dan pastinya lebih aman menggunakan AWG yang lebih besar lagi. Tapi semakin besar ukuran AWG ya, semakin besar ukuran kabel, nantinya ya akan lebih memakan tempat teman-teman ya. Jadi sesuaikan ukuran kabel sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.